Dalam menghentikan bacaan ya, yang mana huruf ketiganya berharokat dhammah. Di sambungannya contoh kedua ya. Contoh surah Al-Mu'min atau surah Ghafir. Kalau di Quran zaman dulu namanya surah Ghafir. Kalau yang sekarang surah Al-Mu'min sama aja. Ayat 25. Bacaan aslinya falamma ja'nya mat wajib, ahum tahan mimati ketemu ba ikhfa syafawi bil haqqi min in ikhfa aqrab mimati ketemu dal condong baan minnya izhar indinanya ikhfa aqrab min indina qaluq. Nah itu yang saya garis bawah ya, qalu qatulu. Jadi seandainya kita berhenti di tulu itu, qalu qatulu. Nah, Ibu lihat di bawahnya tuh, saat waqaf dan wasol. Jadi seandainya kita berhenti di tulu atau di abna. Falamma ja'ahum, tahan ya, ikhfa syafawi. Bil haqqi min indina qalu qatulu. Seandainya kita berhenti di situ atau berhenti di abna, qalu qatulu abna. Nah, abna satu kata. Nah, pertanyaannya aqtulu di situ dibaca apa? Dibaca aqtulu, dibaca tulu atau dibaca qatulu. Nah, karena huruf ketiganya harokatnya dhammah, huruf ketiganya adalah huruf ta ya, alif, qaf, ta. Maka karena huruf ketiganya ta harokat dhammah, dibacalah alifnya atau hamzah wasolnya kita harokatin dhammah. Jadi bukan iktulu, bukan aktulu, tapi kita baca uqtulu. Nah, itu contohnya di bawah. Maka kita bukan baca aktulu, bukan iktulu abna, bukan, tapi harokatnya dhammah. Kenapa harokatnya dhammah? Karena huruf ketiganya berharokat dhammah. Mana huruf ketiga? Huruf ta-nya itu. Huruf pertama alif, huruf kedua qaf, huruf ketiganya ta. Ya, ta-nya harokat dhammah. Maka kita baca uqtulu. Nah, uqtulunya mad jaiz ya. Abna, abnanya mad wajib. Bertemu hamzah satu kata abna'a. Abna alladzina amanu, hanya panjang dan asli. Amanu ma'ahu, punya matsilah qasirah, dhammah kebalik hurufnya ya, harokatnya cukup dua. Amanu ma'ahu wastahyu ya, dan seterusnya itu ya, panjang itu ayatnya. Nisa'ahum wa ma qaidul kafirina illa fi dhalal. Nah, coba kita baca ya dari falama. Ibu lihat atasnya aja, kalau bingung ya nanti saya bacain. Nanti kita berhenti di abna ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, tarik nafas 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma tahan ya, mad wajib, panjangnya minimal 5 sampai 6. Ahum, tahan lagi
lagi mimati ketemu ba ikhfa syafawi. Bil haqqi minnya izhar, min inna indina baru ikhfanya akrab condong ke an. Min indina qalu dimasukin alifnya dua-duanya nggak dianggap. Qalu qatulu mad jaiz. Qalu qatulu abna. Nah, buat majid a-nya tetap dipanjangin. Qalu qatulu abna. Ya, tarik nafas. Falama 1 2 3. Falamma idealnya kan mundur ya, abna'a satu kata. Nah itu yang kita bahas. Lah ini bacanya gimana? Masa ya masa tulu. Nah maka kan harus diharokatin. Nah karena harokatnya tunya domah, maka kita beri harokat hamzah wasalnya juga domah. Uqtulu abna, mad wajib sama kayak ja ja'ahum itu depan. Alladzina a-nya panjang mad asli. Amanu ma'ahu was alifnya nggak dianggap, masukin ke sin. Wastahyu nisa mad wajib, benderanya tebal ketemu hamzah sama nisa'ahum kayak abna'a sama kayak ja'a. Pokoknya bentuknya hamzah kalau mad wajib ya. Kalau mad jaiz bentuknya alif. Nisa'ahum izhar, mimati ketemu waw, izharnya syafawi jelas. Wa ma-nya matobi'i, kaidul kafirin. Ya kita mulai dari uqtulu. Tarik nafas 1 2 3. Uqtulu abna kita mundurnya dari mana yang bagus? Dari mana? Dari wama. Boleh nggak dari kaidu? Boleh nggak dari kaidu? Boleh. Al kafirin satu kata ya. Mundur kaidul kafirin itu udah boleh. Cuman yang lebih bagus dari kata penghubung. Nah, apa kata penghubungnya? Ya wamanya itu. Nah, maka kita mulai dari wama. Wama kaidul kafirina illa, hati-hati lamnya tasdid, illa jangan ilah, nah, jangan digentak. Illa fi dhalal, bo-nya gembungin, lalnya mad alif disukun, diwakofin 5 sampai 6 ya. Wama kaidul kafirina illa fi dhalal. Tarik nafas 1 2 3. Wama kaidul kafirina illa fi dhalal. Baik, coba diulang dari falama. Tarik nafas ya 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
dibaca kasroh sehingga menjadi i jika titik dua satu berada pada kalimat isim. Nah, apa tuh kalimat isim, masih ingat nggak? Kata kerja, kata benda, apa kata penghubung? Benda. Kata benda atau nama. Kalau yang kata kerja namanya fi'il. Kalau kata penghubung namanya huruf. Berada pada kalimat isim. Contoh surah Al-Baqarah ayat 114. Nah, bacaan asli. Waman azlamu mimman, masukin ya. Nun mati ketemu mim idgham. Mimman mana'a masajidallahi ayyud. Nun mati ketemu ya. Idgham lagi, idgham di guna. Ayyud karofi has, nah itu yang di garis bawah, fi hasmuhu ya. Jadi seandainya kita berhentinya di situ fi hasmu, atau kita berhentinya wasa'a fi hasmuhu wasa'a, nah, kita mundur dari, nah yaitu kita mundurnya dari alifnya itu. Dibacanya asmuhu apa? Asmuhu apa? Ismuhu. Lihat di bawahnya tuh. Saat waqaf atau wasaf. Waman azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudkara fi asmuhu wasa'a. Maka yang kita baca adalah ismuhu. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan. Jadi kalau secara teori doang nggak cukup, Bu. Ya kan, kalau pakai teorinya, kalau huruf ketiganya harokatnya doma, ya kan, maka huruf alifnya hamzah wasolnya diharokatin doma, kan gitu kan? Nah, rumusnya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau yang tadi kita baca uqtulu itu ya, kenapa diharokatin doma? Karena kalimahnya kalimah fi'il, kata kerja, bukan kata benda, bukan nama, bukan kalimat isim. Uqtulu itu diambil dari kata qatil, qatala. Qatala itu artinya membunuh. Ya, membunuh anak-anak. Orang zaman dulu tuh, orang jahiliyah suka ngebunuhin anak-anaknya sendiri. Nah, itu membunuh itu kata kerja. Ya, makanya diharokatin doma. Sedangkan yang sekarang kita bahas ini adalah ketika hurufnya, katanya bukan kata fi'il, bukan kata kerja, tapi kata benda atau nama. Fiha ismuhu. Nah ya, tulisannya fiha ismuhu, maka dibacanya bukan asmuhu, bukan usmuhu, tapi ismuhu. Nah ini yang memang agak sulit kalau buat orang awam, itu mungkin bingung lah ya. Nah disinilah pentingnya belajar harus pakai guru gitu. Jadi karena emang nggak ngerti artinya kalau buat orang awam. Nah, kalau kita berpatokan cuman pada teori, ya kan teorinya harusnya harokatnya doma ya. Nah makanya ini ada pengecualian beberapa. Jadi ya itu yang kemarin saya sampaikan, teori aja sebetulnya nggak cukup, tetap harus ada kita ngerti sedikit banyak. Nah makanya kalau belajar ngajinya bareng, ya soalnya nanti saya kasih tahu, oh ini bacanya A apa I apa U gitu ya. Intinya secara dasar enggak mesti yang huruf harokatnya domah yang ketiga terus huruf pertamanya kita harokatin domah, lah sudah semua begitu maksudnya ya. Baik, saya bacain dulu. Perhatikan makrotnya ya sambil ingat hukum ifanya, idghamnya, iklabnya ya. Waman aulamu, soalnya mau nyongin yang udah bisa. Waman aulamu mimman, masukin mimman mana'a masajidallah. Lohnya tafkhim, dibaca loh karena jatuh setelah lokat fathah ya, bukan jidalah tapi jidallah. Masajidallahi ay, masukin guna sama kayak tadi. Ayyun, daknya jangan dipantul, jangan yuz, jangan.
sama kayak zo jangan dipantul, jangan az, jangan. Ya sering banget tuh orang zo ya, wadrib. Nah itu kalau yasinan mama itu do itu bu, wadrib lahum, wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Kan ada tuh di yasin ya. Itu do bukan dal, bukan wadrib. Ntar kalau yasinan ya diingat-ingat. Ya, itu do, kalau do wow rib yang mantul baknya. Ini kadang kebalik, do-nya mantul, baknya malah kagak. Ya. Wadrib, waman lam, zo-nya monyongin jangan pantul sama kayak ayyud karo, jangan yud, jangan dipantul. Bersih ya. Ayyud karo fi has, masukin fi hasmuhu wasa'a. Nah kita berhenti di situ. Tarik nafas. 1, 2, 3. Wa man azlamu mimman mana'a sajidallahi ayyud karo fi hasmuhu kan wasa'a satu kata ya, mundur. Nah yang kita pelajarin yang di sininya itu harusnya kita baca usmuhu, ternyata enggak ya, enggak semua yang harokatnya doma terus diharokatin doma. Kalau yang tadi dulu karena kalimat fi'il, kata kerja ya, karena usmuhu ini, ismuhu di sini adalah kata isim, kata benda, maka yang diharokatin adalah kasroh. Ismuhu, hunya panjang ya, masilah tawilah. Ismuhu wasa'a, hanya mas asli fathah diri. Wasa'a fi kha-nya yang udah bisa ngorokin. Fi kharabiha. Ya, tarik nafas. 1, 2, 3. Ismuhu Surah Al-Maidah ayat 112. Nah, id qola, hati-hati ya, jangan pantul, jangan ide, jangan, bersih. Id qolal hawa, wanya panjang, yuna, ianya tasdid, yuna ya isab, alifnya kita tabrak. Nah kita berhentinya misalnya di Maryam ya Isa bin Maryam. Nah maka harokatnya bukan abena ya, bukan ubena, tapi kita harokatin kasroh ibena. Sama kayak tadi ismuhu, kita harokatin kasroh alifnya ismuhu. Nah kalau yang ini kita harokatin ibna Maryam. Jadi bukan ubena, bukan abena, tapi diharokatin kasroh. Kenapa kasroh? Karena isim. Ibn itu bin ya, putra ya, Isa bin Maryam. Isa putranya Sayyidah Maryam. Nah putra itu kan bukan kata kerja ya, bukan kata kerja dia, tapi kata benda atau nama. Sama kayak di atas ismuhu itu namanya. Nah, nama ya di situ udah jelas ya, berarti bukan kata kerja tapi kalimat isim. Nah, jadi seandainya kita berhenti ya Isa bin Maryam, nah kita mundur Maryama satu kata, mundur dari ibna Maryam alias tawi, pokoknya gembungin ya, monyongin yastawi rabbuk ya, ayatnya panjang ya, saya potong aja gitu.
Saya ulang. Misalnya kita berhenti dari idqala ya. Idqalal hawari, tekan ya. Hawariyuna, ya-nya harus jelas sama kayak tahiyat dulu kita belajar ya. At-tahiyyatul sama tuh ya. Thayyibatu bukan thayyibatu, bukan sayyidina tapi sayyidina. Hawariyuna, ya-nya harus jelas. Hawariyuna, ya-nya mah tabii. Ya Isab, alifnya dimasukin. Ya Isa bin Maryam, rohnya tebal ya karena jatuh setelah rokat fathah. Ya Isa bin Maryam. Ya kenapa? 1, 2, 3. Qala Ibna Maryam hal yastati'u rabbuk. Kenapa? 1, 2, 3. Ibna Maryam hal yastati'u rabbuk. Ibna Maryam hal yastati'u rabbuk. Kenapa? Ibna Maryam hal yastati'u rabbuk. Saya ada lagi nggak nih? Gangguan lagi ya. Sebentar disambung yang harokatnya fathah. Itu saat wakof wasol tadi ya. Ibna Maryama ayastati'u rabbuk. Nggak begitu dulu, udah mau tanya nggak?